Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 kelas E, Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020, akan menyampaikan materi tentang penyajian income statement. Adapun video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pengantar. Sebelumnya, anggota kelompok 10 siapa aja sih? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfa Aulia, NIM K76200101. Halo, nama saya Tri Admiasih, NIM K76200092. Perkenalkan, nama saya Sinda Devi, nomor induk mahasiswa K76200085. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Tohi Widayat, NIM K762073. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standard, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah informasi keuangan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan beban dalam satu periode usaha atau bisnis. Penyajian income statement itu sendiri ada dua, yaitu multiple step dan single step. Yang pertama kita bahas multiple step terlebih dahulu. Multiple step atau biasa disebut laporan laba rugi bentuk tidak langsung itu laporan laba rugi yang disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba atau rugi dari kegiatan itu dipisahkan secara operasional dan kegiatan non-operasional. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional itu dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Di sini saya akan memberikan contoh tentang income statement yang multiple step, yang perusahaan dagang. Yang pertama, ini adalah soal yang akan saya masukkan di income statement. Yang pertama, langkah pertama untuk income statement, yang pertama adalah mencari penjualan bersih. Penjualan bersih itu didapat dari penjualan, dikurangi potongan penjualan, dan dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga. Yang pertama, penjualan. Penjualan kita lihat di soal nomor akun 411 penjualan. Penjualan di sini menunjukkan angka 140.400. Kita masukkan langsung di sini. Kemudian langkah kedua, kita harus mengetahui jumlah dari potongan penjualan dan retur penjualan. Kita lihat di soal potongan penjualan. Potongan penjualan nomor akunnya 412. Itu 1.900. Kemudian yang retur penjualan dan potongan harga nomor akun 413. Ini 800. Kemudian kita masukkan di laporan income statement. Potongan penjualan dan retur penjualan tadi kita jumlah dulu. 1.900 ditambah 800 sama dengan 2.700. Setelah kita jumlah, langkah selanjutnya adalah saldo penjualan tadi dikurangi jumlah dari potongan penjualan dan retur penjualan sama dengan 137.700. Setelah mengetahui penjualan bersih, langkah selanjutnya adalah kita mengetahui harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, di sini langkah pertamanya kita harus mengetahui persediaan awal. Persediaan awal di soal ini nomor 113, yaitu 28.500. Oke. Kemudian kita masukkan di sini 28.500. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengetahui jumlah dari pembelian dan beban angkut pembelian. Kita lihat di soal. Pembelian, kita cari pembelian. Ini akun nomor 511. Di akun nomor 511 ini tertera saldonya adalah 71.200. Kemudian beban pembelian, beban angkut pembelian nomor akun 514 ini adalah 2.500. Kemudian kita masukkan di laporan income statement-nya. Di sini 71.200 ditambah 2.500 sama dengan 73.700. Setelah mengetahui itu, kita mencari jumlah retur pembelian dan pengurangan harga dan potongan pembelian. Kita harus mengetahui jumlahnya ini dulu. Pertama, retur pembelian. Retur pembelian nomor 513. Ini retur pembelian dan PH itu adalah potongan harga. Di sini saldonya menunjukkan 1.100. Kita masukkan di sini 1.100. Kemudian kita mencari potongan pembelian dari soal tadi. Potongan pembelian ini tertera di nomor akun 512. Di sini tertera saldo 1.900. Kemudian dijumlahkan tadi 1.100 ditambah 1.900 sama dengan 3.000.
Setelah kita mengetahui jumlah dari retro pembelian dan potongan pembelian ini, kemudian langkah selanjutnya adalah tadi di atasnya tadi pembelian beban dan beban angkut pembelian tadi dikurangi jumlah retro pembelian dan potongan pembelian. Jadi 73.700 dikurangi 3.000. Jadi sama dengan adalah 70.700. Oke. Ini adalah pembelian bersihnya. Pembelian bersihnya ketemu 70.700. Pembelian bersih ini didapat dari ini. Setelah mendapatkan pembelian bersih, langkah selanjutnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Jadi 28.500 ditambah 70.700 sama dengan adalah 99.200. Ini barang tersedia untuk dijual, jumlahnya dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Langkah selanjutnya, persediaan akhir. Di sini persediaan akhir 25.500. Nah, teman-teman bertanya, dari mana 25.500 ini? Padahal di soal ini tidak ada akun persediaan akhir, kan? Nah, dapatnya persediaan akhir 25.500 ini dari ini akun 113 persediaan barang dagang. Tadi kan barang dagang awalnya ini 28.500. Nah, setelah ini memasuki penyesuaian neraca saldo yang disesuaikan, ini mendapatkan saldo akhir ini 25.500. Ini adalah persediaan akhir. Jadi dapatnya persediaan akhir ini dari tadi 28.500, kemudian ini dimasukkan ini dan ketemunya 25.500. 25.500 ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengurangkan antara barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Kemudian ketemu HPP atau harga pokok penjualan 73.700. Langkah selanjutnya, dari penjualan bersih dikurangi HPP. 137.700 dikurangi 73.700. Ketemu 64.000. Maaf, ini kurang 01 ya. Jadi 64.000. Itu baru laba kotor. Langkah selanjutnya adalah beban usaha. Oh ya, di sini di income statement multiple step ini pendapatan usaha disendirikan, pendapatan di luar usaha disendirikan, beban usaha disendirikan, dan beban di luar usaha disendirikan. Jadi di sini kita akan menghitung beban usaha. Beban usaha yang pertama adalah beban penjualan. Yang pertama adalah beban gaji. Beban gaji di soal nomor 611. Nomor 611 menunjukkan 11.200 kita masukkan. Beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko. Ini nomor 618, nomor akun 618. Itu menunjukkan 1.450. Langsung kita masukkan. Yang terakhir adalah beban perlengkapan kantor. Maaf. Beban perlengkapan kantor 619. Di sini menunjukkan 850. Setelah ketemu semua ini, kita masukkan dan dijumlah sama dengan 13.500. Itu ketemu jumlah beban penjualan. Selanjutnya, setelah beban penjualan, kemudian adalah beban administrasi umum. Beban administrasi umum ini yang terdapat di soal ini. Ada banyak, lumayan banyak. Yang pertama beban telepon, listrik, asuransi, administrasi umum, beban lain-lain, dan itu dibaca ini semua. Ini kita masukkan satu persatu dari soal. Seperti beban telepon, nomor 612, 300, dan selanjutnya sampai akhir. Setelah kita masukkan semua, kemudian kita jumlah beban administrasi dan umum ini muncul angka 29.040. Setelah setelah ketemu jumlah beban administrasi dan beban penjualan ditambah 29.040 ditambah ini 13.500. Ketemu 42.540. Ini jumlah beban. Setelah ketemu itu, kita kurangkan dari yang atas ini, 64.000 dikurangi 42.540. Ketemu 21.460. Ini adalah laba usaha, karena tadi masih menghitung usaha. Setelah menghitung laba usaha, kita menghitung laba rugi di luar usaha. Tadi saya katakan bahwa income statement multiple step, ini usaha disendirikan, di luar usaha disendirikan. Jadi yang atas tadi kita menghitung usaha. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung laba atau rugi di luar usaha. Tadi kan di multiple step tadi usaha disendirikan, di luar usaha disendirikan. Setelah kita menghitung yang usaha, kita ketemu laba usaha. Ini menunjukkan laba. Jadi angkanya positif, enggak negatif, enggak rugi. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung laba rugi di luar usaha dengan pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Di dalam soal ini, pendapatan di luar usahanya adalah pendapatan bunga dan beban di luar usaha adalah beban bunga. Pendapatan bunga di sini adalah ini nomor 421.
pendapatan bunga. Ini tercantum 1.200. Kemudian beban bunga nomor 615 ini tercantum 1.600. Kemudian kita masukkan 1.200 dikurangi 1.600. Otomatis negatif 400. Jadi di sini adalah rugi di luar usaha. Tapi jika di sini positif, di sini adalah laba di luar usaha. Seperti ini, kan ini positif, jadi laba usaha, enggak rugi usaha. Jadi setelah kita mengetahui rugi di luar usaha, laba usaha tadi dikurangi rugi di luar usaha. Jadi 21.460 dikurangi 400. Kemudian ketemu laba bersih 21.60. Selanjutnya single step. Single step itu biasa disebut sebagai laporan laba rugi bentuk langsung. Single step yaitu laporan laba rugi yang disajikan dengan menjumlahkan semua pendapatan revenue, kemudian dikurangi dengan semua beban tanpa memisahkan laporan rugi dari kegiatan operasional dan non-operasional. Bagaimana sih penyajian yang sebenarnya income statement dalam bentuk single step? Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama, ini tuh merupakan neraca laju atau biasanya kita sebut sebagai kertas kerja. Nah, di sini sebanyak ini sebenarnya kita cuma butuh di neraca saldo disesuaikan segini itu. Kita slide share dulu ya. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini, dari akun-akun ini, terus langsung menuju ke neraca saldo ini, kita bisa lanjut ke income statement-nya. Nah, untuk income statement di perusahaan dagang, punyanya Abimanyu ini kan berakhir di periode 31 Desember pada tahun 2018. Akun-akunnya itu kan terdiri dari penjualan. Penjualan di sini kita dapat dari angka neraca saldo disesuaikan di akun penjualan. Nih, ini kan di kredit 140.400. Kemudian di single step itu kan tadi sudah dijelasin bahwa di single step itu hanya ada revenue dan beban tanpa ada penggolongan antara operating perusahaan sama non operating. Nah, di sini penjualan di perusahaan dagang Abimanyu ini itu tuh senilai 140.400. Kemudian dikurangi dari potongan penjualan dan retur penjualan. Nah, potongan penjualan dan retur penjualan tersebut itu juga didapatkan dari sini, 1.900 sama retur penjualan 800 ini. Nah, ini tadi kan di debit. Kalau di debit sama di breakdown berarti dikurangi. Terus ini dijumlah dulu baru dikurangi, hasilnya di sini baru dikurangi sama yang atasnya. Nanti ketemu penjualan bersih dari perusahaan dagang Abimanyu. Habis itu, setelah itu kita cari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu sebenarnya panjang di sini. Kita nyanyi satu-satu dulu. Nah, itu dari persediaan awal. Persediaan awal di sini kan tertera di persediaan awal itu ada persediaan awal kan di sini 28.500. Ini persediaan awalnya segini. Tapi kan di sini tuh belum diakumulasi. Jadi persediaan barang dagangnya itu segini persediaan awal. Terus habis itu dari persediaan awal nanti dikurangin sama hasil pembelian bersih. Karena pembelian bersih itu nyarinya pembelian plus beban angkut pembelian dikurangin sama retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, pembelian di sini tertera 71.200 itu didapat dari akun pembelian sendiri ya. Jadi pembelian di sini sudah tertera di debit 71.200 sama ditambah dengan retur pembelian. Nah, habis itu setelah bukan retur pembelian, maaf ya, beban angkut pembelian maksudnya. Nah, setelah itu dijumlah kan hasilnya 73.700. Setelah dijumlah, habis itu kita nyari dulu retur pembelian sama potongan pembeliannya. Nah, retur pembeliannya kan 1.100 sama 1.000, potongan pembeliannya kan 1.900. Itu juga didapat dari neraca saldo disesuaikan. Setelah retur pembelian sama potongan pembelian dijumlah, nah itu hasilnya pembelian sama beban angkut pembelian itu dikurangin sama hasilnya retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, hasilnya nanti kan pembelian bersih itu 70.700. Kemudian barang tersedia untuk dijual itu dari hasil ini jumlah antara persediaan awal sama pembelian bersih. Nah, itu hasilnya barang tersedia untuk dijual. Kemudian persediaan akhir itu dapatnya dari sini. Itu ada rumusnya sendiri sih. Tadi kalau nggak salah tadi udah jelasin juga. Terus dari persediaan barang akhir itu kan sebesar 25.500. Oh, ini dari sini. Ini persediaan akhir setelah neraca saldo disesuaikan. Tadi kan persediaan awalnya kan dari sini, neraca saldo awal, jadi belum kena hitung. Terus sekarang udah dihitung jadi persediaan barang akhir itu sebesar 25.500. Kemudian harga dari hasil barang tersedia untuk dijual sama persediaan akhir tadi itu hasilnya itu dikurangin, terus jadi hasil dari harga pokok penjualan di perusahaan dagang Abimanyu itu. Nah, harga pokok penjualan di perusahaan dagang Abimanyu itu kan sebesar 73.700. Kemudian untuk mencari laba kotor sendiri itu sebenarnya dari sini ke sampai bawah nanti kan itu merupakan langkah-langkahnya gitu. Sebelum dapat
Cuma ya sebelum dapat angka ini itu juga belum bisa, jadi harus runtut gitu dari awal. Nah, sampai tadi laba kotor. Nah, laba kotor itu didapatnya dari 70, laba kotornya itu kan 64.000. Nah, kemudian itu didapat dari penjualan bersih dikurangin sama harga pokok penjualan. Nah, hasilnya kan 64.000, itu udah ada laba kotornya. Terus di sini kan juga ada pendapatan bunga, jadi revenue, interest revenue. Nah, interest revenue-nya itu kan sebesar 1.200. Nah, 1.200 ini dari laba kotor dijumlahin jadi nanti hasilnya jadi laba usaha. Laba usaha itu sebesar 65.200. Itu dari 64.000 dijumlah sama 1.200-nya ini. Nah, ini kan udah dapat apa itu namanya laba usahanya. Jadi kayak revenue-nya itu udah dapat dari sini 65.200. Kemudian kita nyari dulu beban usahanya. Nah, beban-bebannya itu nggak usah ditentuin. Tadi kan udah jelasin nggak usah ditentuin antara operating sama non operating. Jadi di sini beban gajinya sebesar 11.200. Beban gaji itu kan didapat. Nah, beban-beban ini semua itu dijumlahin. Tapi di sini saya jabarin dulu. Jadi beban telepon sebesar segini. Nah, itu semua beban dimasukin ke sini. Terus dapat jumlah beban itu sebesar 44.140. Nah, laba bersihnya atau net income-nya itu didapat dari 65.000 dari laba usaha dikurangin sama 44.140 dan hasilnya 21.060 rupiah. 60. Itu udah dapat net income dari cara single step-nya itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.